Iya, ini kemudian kembali digulirkan dengan angka yang meningkat cukup tajam, pemirsa. Pertanyaannya, mampukah kemudian keuangan fiskal pemerintah kita atau negara kita membiayai angka yang tidak sedikit ini di tengah sejumlah efisiensi yang ada, dan juga seberapa efektif pemirsa kemudian hal ini mampu memberantas korupsi dari akar-akarnya, dan juga demokrasi politik kita juga berjalan dengan maksimal. Kami akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber. Kami sudah hadir bersama dengan kami di sini ada Mbak Titi Anggraini selaku pengamat pemilu Universitas Indonesia. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Terima kasih sudah hadir, Mbak, jauh-jauh ke sini. Dan juga kami sapa juga sudah bergabung bersama dengan kami. Ini ada Arya Bima, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI. Selamat malam, Mas Bimo. Selamat malam Mbak Maria, Mbak Titi Anggraini. Baik, terima kasih banyak pemirsa. Dan kami juga masih akan menunggu bergabungnya Wamendagri untuk bisa bergabung sama kami. Ada Pak Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Kami ke Mbak Titi terlebih dahulu. Mbak Titi, melihat wacana ini, kita tahu memang pendanaan partai politik sudah bergulir ya. Tapi saat ini diusulkan kembali dengan angka yang cukup besar. Niatannya, semangatnya sih untuk memberantas korupsi yang dilakukan oleh para pejabat publik dari partai politik. Tapi tak semudah itu kan, Mbak. Seberapa efektif hal ini? Kalau menurut Anda seperti apa? Soal efektif atau tidak tentu harus diuji cobakan. Kalau saya percaya bahwa tidak ada panacea atau obat yang paling mujarab untuk mengatasi korupsi kecuali komitmen dari semua pihak dan semua elemen. Nah, pendanaan partai yang bersumber dari negara itu latar belakangnya adalah untuk mengimbangi kooptasi para pemodal di partai politik yang kemudian hegemoni para pemilik modal atau penyumbang partai ini mengambil alih demokrasi di internal partai politik. Jadi dari pengalaman di beberapa negara demokrasi maju, misalnya negara-negara di Skandinavia ya, Eropa Barat atau Kanada, begitu Jepang dan lain-lain, ternyata signifikansi alokasi dana negara untuk partai politik itu bisa tadi pertama mengimbangi dominasi para pemilik modal di dalam pembiayaan partai. Yang kedua, lebih mampu mendorong tata kelola keuangan partai yang terbuka, transparan, dan akuntabel. Nah, yang ketiga, harapan kita untuk fungsionalisasi partai politik melalui penguatan kaderisasi, pendidikan politik, dan juga rekrutmen politik yang demokratis itu lebih bisa terfasilitasi. Ibarat kata begini, ketika ada dana publik yang lebih besar untuk partai, kan dana negara ini dana publik, dana kita, uang kita. Maka kemudian partai juga dituntut untuk mengelola dana tersebut dengan lebih akuntabel dan anti korupsi. Dengan peruntukan-peruntukan yang lebih sejalan dengan fungsi yang dijalankan oleh partai. Tapi sekali lagi, alokasi dana negara untuk partai ini bukan tiket gratis. Jadi gagasan soal memperkuat alokasi dana negara untuk partai itu bukan gagasan baru, gagasan sejak lama yang didukung oleh misalnya KPK, BRIN, dulu masih LIPI ya, dan sejumlah kelompok masyarakat sipil termasuk misalnya Perludem. Tetapi proposalnya bukan hanya meningkatkan. Jadi peningkatan alokasi dana negara untuk partai juga disertai mekanisme pengelolaan yang tadi terbuka, akuntabel, dan anti korupsi. Nah, itu dia, artinya semangatnya sebenarnya Anda sepakat ya begitu. Tapi banyak pertanyaan di sana, mampukah kemudian partai politik ini bisa memberikan pembiayaan dan juga keuangan mereka secara demokratis, tadi akuntabel dan juga anti korupsi. Langsung saja kita tanyakan kepada Mas Bimo. Mas Bimo, kalau Anda melihat ide ini seperti apa? Dan juga pertanyaan Mbak Titi tadi, bagaimana Mas, mampu tidak sih para partai politik ini betul-betul menjabarkan keuangan parpol, dapur mereka secara anti korupsi, akuntabel dan juga transparan? Mas Bimo. Iya, saya sepakat dengan apa yang tadi sedikit disinggung sama Mbak Titi Anggraini ya. Dan KPK juga background kenaikan ini dasarnya melakukan kajian tentang partai politik dalam pembiayaan sebelum momen pemilu, baik itu pileg, pilpres dan pilkada. Yang mana saya justru akan menarik ke belakang lagi, dan itu juga bidang dari Mbak Titi. Kita kan pengen bahwa demokrasi ini akan semakin berjalan, maju tidak mundur. Kualitas demokrasi ini kan akan semakin
bagus dan baik, baik secara prosedural maupun secara substansial dalam wujud kesejahteraan rakyat kalau ditumpang oleh partai yang berkualitas. Partai yang berkualitas selain organisasi, leadership, ideologi, salah satu adalah mengenai soal pembiayaan. Justru yang saya akan kejar ke KPK dan juga para lembaga kajian termasuk ICW, kita jujur nggak sih Republik ini, negara ini, pada saat kita memilih berdemokrasi, konsekuensi dari kita berdemokrasi itu biayanya berapa secara keseluruhan. Ini kan belum ada ini. Kita mau transparan, mau akuntabilitasnya jelas, tapi saya sendiri sebagai orang partai politik yang sudah 5 kali duduk di DPR, belum pernah mendengar sebenarnya kita berdemokrasi itu biayanya berapa untuk partai politik, untuk momen-momen pilkada, pileg, pilpres, pembinaan partai politik. Sampai saat ini kita belum ngerti, ya. Kalau biayanya berapa ketemu, jumlahnya total secara nasional, kita akan bicara siapa yang membiayai di dalam kita berdemokrasi. Yang salah satunya adalah instrumen partai politik. Jadi menurut saya setuju ada kajian dulu. Jatuhnya apakah kurang atau lebih atau terlalu besar, itu akibat adalah kajian dari biaya itu sendiri. Saya sepakat kemandirian partai politik yang harus transparan, akuntabel, yang tidak harus ditumpangkan pada anggaran pendapatan dan belanja negara, asalkan partai politik itu diberi aturan untuk mendapatkan pendanaan pembiayaan partai politik yang transparan, akuntabel. Misalnya hari ini dilarang partai politik membuat perusahaan, dilarang partai politik melakukan berbagai hal. Banyak dilarang-dilarangnya. Terus dari mana untuk mendapatkan Mas pembiayaan? Bimo. Sampai di sana dulu Mas Bimo. Tugas Mbak Titi dan ICW serta mohon maaf sampai di sana dulu. Kalau gitu langsung saja dijawab pertanyaan-pertanyaan Anda tadi, karena berhubung sudah tersambung bersama kami ada Wakil Menteri Dalam Negeri, ada Mas Bimo Arya Sugiarto. Selamat malam Pak Wamen. Selamat malam Maria. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Tadi sempat kita berbincang bersama dengan Mbak Titi Anggraini dan juga ada Mas Bimo dari PD Perjuangan. Sempat ditanyakan, jadi sebenarnya tolong dijabarkan terlebih dahulu aturan bagi partai politik agar bisa mengelola keuangan mereka secara akuntabel dan juga transparan seperti apa, dan juga berapa sih sebenarnya biaya ideal bagi partai politik, Mas Pak Wamen. Boleh dijelaskan terlebih dahulu Pak Wamen? Kami telah melakukan pembahasan dengan KPK cukup panjang. Jadi tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Titi, ini memang konsepnya adalah konsep tentang kemandirian partai. Jangan sampai partai itu kemudian dikendalikan oleh kelompok tertentu karena bergantung dalam hal finansial. Nah, karena itu KPK dalam strategi nasional pemberantasan korupsinya ini memasukkan konsep pendanaan partai ini. Tetapi ini bukan hal yang sederhana karena harus diiringi dengan penguatan sistem integritas partai politik. Di situ ada pelaporan keuangan partai yang harus betul-betul transparan dan akuntabel. Di situ ada tentang kode etik partai politik. Ada juga tentang keharusan politik melakukan rekrutmen, melakukan kaderisasi, melakukan pendidikan politik. Jadi datang dalam satu paket itu. Jadi jangan disederhanakan kemudian negara menggelontorkan uang yang besar untuk mengurus. Tidak seperti itu. Negara mengalokasikan dana agar partai politik itu bisa menjalankan fungsi-fungsinya yang saya sebutkan tadi. Dan ini bukan untuk pengurus. Ini juga harus disertai dengan sistem integritas tadi. Dan nanti anggaran ini harus jelas alokasinya dan juga diaudit oleh BPK. Jadi bukan hal yang mudah, tidak akan mungkin berjalan dan tidak akan efektif kalau tidak diiringi, kalau tidak dilekatkan dengan sistem integritas partai politik yang dikawal sama-sama tadi. Ya itu dia, dan juga ditanyakan tadi aturannya sebenarnya seperti apa sih untuk kemudian para partai politik dapat memperoleh pendanaan begitu Pak Wamen? Banyak nggak bolehnya itu kata saya ya? sebutkan tadi. Ya sekarang kan begini, nanti dihitung
berdasarkan kursi yang diperoleh. Oke. Ya, katakanlah sekarang misalnya Rp1.000 satu kursi, nanti dinaikkan sehingga berapa tergantung kapasitas fiskal negara, kemampuan negara berapa, dan berdasarkan kesepakatan juga dengan partai politik. Di setiap tingkatan akan berbeda, di kota, kabupaten, provinsi, dan nasional seperti apa. Dan kemudian nanti uangnya akan langsung disampaikan kepada partai politik dengan catatan-catatan tadi. Harus ada sistem integritas partai politiknya. Jadi publik ini semestinya bisa mengakses juga dana itu berapa, penggunanya untuk apa saja, siapa yang bertanggung jawab. Dan barang siapa partai yang kemudian tidak memenuhi sistem ini, maka akan dihukum secara elektoral. Bisa saja kemudian kalau keuangannya tidak dipertanggungjawabkan dengan jelas, maka akan bisa berujung pada pidana. Jadi hukumannya bisa hukuman sosial, bisa juga hukuman pidana apabila memang memenuhi unsur-unsur pidana. Pak Wamen, artinya ini kemandirian partai politik yang berintegritas, harapan seperti itu. Tapi kita ingin konkretnya Pak, kita ingin hitung-hitungan dana untuk partai politik yang ideal nanti akan seperti apa? Secara kasar saja, mohon dijawab tapi usai jeda sesaat lagi ya. Kami akan kembali untuk Anda.